Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid untuk salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Mohon bacaan Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihul Ibad. Semoga kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan dari kajian kitab Nasihul Ibad ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak dan ibu-ibu, kita masih pembahasan makalah ke-12 bab thulathi. Ini sudah kita mulai kemarin namun belum selesai. Kita kemarin bahkan malahan untuk poin yang pertama dari 3 poin yang ada di dalam makalah yang ke-12 ini belum selesai, sehingga malam ini kita lanjutkan untuk membahas makalah yang ke-12 dari bab thulathi yang masih terkait dengan poin yang pertama ya. Kemarin sudah kita bicarakan bahwa makalah yang ke-12 ini dari sebagian hukama ya. Hukama itu adalah orang yang ahli di dalam pengobatan penyakit-penyakit hati ya. Atibbaul qulub ya. Nah, dawuhnya salah satu asya'a tufarrijul husasa. Ada 3 hal yang bisa menghilangkan kesempitan atau kesusahan ya. Zikrullah ta'ala, yang pertama adalah zikrullah atau zikir kepada Allah ta'ala. Kemudian yang kedua waliqa'u awliyaih, bertemu dengan para wali Allah. Lalu kemudian yang ketiga wa kalamul hukama, yakni pangandikan dari para hukama ya. Nah, kemarin sudah kita jelaskan ya, karena ini penjelasannya memang panjang dari Imam Nawawi. Saya ulang beberapa poin yang penting sampai dengan yang sudah kita bicarakan kemarin ya. Yang dimaksud dengan zikrullah yang merupakan
Poin pertama yang bisa menghilangkan kesusahan, bisa menghilangkan kesempitan, itu adalah zikrullah, ya. Zikir kepada Allah. Nah, yang dimaksud zikir kepada Allah itu dengan semua bentuk sighot atau kalimat zikir apapun, ya. Yang penting di dalam kerangka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin sudah kita bicarakan juga di dalam kitab ini Imam Nawawi memberikan contoh, ya, dari zikir itu misalnya ucapan la ilaha illallah, ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wala haula wala quwata illa billah, dan ucapan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping dengan mengucapkan kalimat-kalimat tertentu seperti la ilaha illallah dan la haula wala quwata illa billah itu, atau dengan kalimat-kalimat yang lain, ya. Zikir itu juga bisa dengan munajat, ya, au bil munajati, atau dengan munajat, ya. Munajat itu maksudnya berbisik-bisik kepada Allah, ya. Mengadukan persoalan kepada Allah lalu memohon kepada Allah, itu munajat, ya. Nah, kemarin contoh munajat itu sudah saya sampaikan, ya, cukup panjang, ya. Ini saya sebutkan saja salah satunya, misalnya dengan menyatakan pemujaan terhadap Allah, ya. Dengan as-sana, ya, as-sana dalam bahasa Arabnya itu as-sana. As-sana itu, ya, kalau di di pesantren itu sering diterjemahkan dengan ngalem bono, ya. Jadi ngalem bono itu ya memuja, itu memuji itu, pujian-pujian begitu, ya. Isinya itu pujian-pujian. Nah, misalnya ini pujian yang kemarin dicontohkan oleh Imam Nawawi itu, misalnya dengan kalimat ya mughitha kulli malhufin nadahu, ya, wahai zat yang memberikan pertolongan terhadap setiap orang yang cemas, yang susah, yang selalu memanggil-manggil orang-orang yang cemas itu terhadap Allah, zat yang memberikan pertolongan tadi itu, ya. Ini kan pujian ini, ya. Ya. Ya, pujian yang lain itu ya banyak, ya. Ya. Termasuk itu namanya itu. Atau pengakuan-pengakuan, ya, itu biasanya jadi isinya itu biasa pujian, bisa pengakuan, ya. Ya, misalnya kayak seperti itu, istighfar yang sering dinisbahkan dari siapa namanya itu, Abu Nawas itu, ya. Misalnya ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi, itu ya munajat itu, ya Allah, ya, tidak pantas aku ini masuk ke surga firdaus, tapi aku ya juga tidak mampu kalau harus engkau masukkan ke neraka jahim, ya. Nah, itu kan ungkapan-ungkapan pujian, ungkapan pengakuan, ya. Ya. Tapi ujung-ujungnya memohon fahabli taubata waghfir dzunubi, oleh karena itu ya Allah terimalah taubatku, ya, karena engkau zat yang berikan ampunan terhadap setiap dosa. Nah, ini jadi munajat itu seperti itulah. Jadi memuji-muji Allah dengan kalimat-kalimat yang indah, dengan pujian-pujian yang indah, lalu menyampaikan pengakuan-pengakuan terhadap kelemahan diri kita, tapi ujung-ujungnya memohon. Nah, ini juga begitu, ya.
oleh Imam Nawawi itu dicontohkan setelah menyampaikan berbagai macam asana pujian, ya, itu ujung-ujungnya as'aluka, ya. As'aluka ya Allah, aku memohon kepadamu. Jadi ujung-ujungnya ini. Jadi munajat itu seperti itu, ya. As'aluka, aku memohon kepadamu, ya. Al-wusula, memohon bisa sampai, bisa tercapai, ya. Ila al-wusula, memohon bisa sampai, bisa tercapai, ya. Ila mala asilu ilaihi, ya, terhadap semua hal yang aku tidak mencapainya, ya, yang aku tidak dapat mencapainya, illa bima'unatika, kecuali dengan pertolonganmu. Jadi ini ya juga masih ada semacam permohonan, tapi juga masih ada pujian juga ini, ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, tercapainya atau sampainya pada hal-hal yang aku tidak akan mungkin bisa sampai kecuali dengan pertolongan yang Engkau berikan. Dengan pertolongan Engkau berikan itulah maka aku akan sampai pada apa yang menjadi cita-citaku, apa yang menjadi keinginanku. Kira-kira begitu, ya. Ya. Dan memang kita kan tidak mungkin kan bisa mencapai apapun kalau tidak diberi pertolongan, diberi ma'unah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, itu semua adalah berkat ma'unah atau pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yang kita mohon ya pertolongan Allah itu, untuk bisa dibantu, ditolong agar supaya apa yang menjadi keinginan kita itu tercapai, apa yang menjadi cita-cita itu kita itu tercapai, ya. Ya. Lalu yang berikutnya yang dimohonkan juga wa dafa'a ma la atiku daf'ahu illa biquwwatika. Ya Allah, aku juga memohon kepadamu daf'a, menolak, ya. Ma la atiku daf'ahu, semua hal yang aku tidak mampu menolaknya, illa biquwwatika, kecuali dengan kekuatan yang Engkau berikan. Jadi kita ini kan juga sama, ya. Kalau kita tadi tidak bisa mencapai apapun keinginan kita kecuali diberi pertolongan oleh Allah, kita ini juga tidak bisa menolak apapun yang akan datang kepada kita, yang akan menimpa kita, kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi menolak apa saja, ya, menolak penyakit, menolak bala, menolak hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Kita kan tidak mau kan mendapatkan hal yang tidak diinginkan, ya. Kalau ada hal yang tidak diinginkan kita tolak kan kalau bisa kan, tapi kan kita juga nggak bisa sepenuhnya menolak sendiri itu, kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan. Seperti tadi, kita tidak mungkin bisa mencapai keinginan kita kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah, ya. Lalu berikutnya wa as'aluka, dan aku juga memohon kepadamu ya Allah khairatan, ya, memohon kebaikan, ya. Fiha, yang di dalam kebaikan itu afiatun, ada afiat, ada kesehatan, ada keselamatan, ya. Jadi diberi kebaikan sekaligus juga keselamatan, kesehatan. Masya Allah, ini luar biasa ya doa ini, ya.
Jadi yang kita mohon pada Allah itu tidak hanya kebaikan, tapi kebaikan yang di dalamnya ada keselamatan, ada kesehatan. Ya. Wong nyatane memang yo kita mendapatkan kebaikan itu kalau tidak disertai dengan kesehatan yo kurang sempurna. Ya kurang enak itu, kurang enak ya. Kurang enak ya. Ya. Diberi rizki banyak sekalipun ya, kalau tidak sehat, tidak selamat, ora enak itu. Ya sing enak ya nak apa jenenge? Apik itu keapian tur sehat tur selamat. Wah kuwi sempurna itu. Lah itu yang kita mintakan kepada Allah ya. Wa as'aluka khairatan fiha afiyatun ya. Ya. Dan sebaliknya ya, wa afiyatan, aku juga mohon kepadamu ya Allah kesehatan, keselamatan, fiha khairatun, yang di dalam keselamatan, di dalam kesehatan itu ada kebaikan ya. Oh nyata nih kadang-kadang sehat orang tinggu apik malah sehat malah tinggu yanah malah ya toh. Sehat alhamdulillah tinggu apik ya, tinggu salat jamaah, tinggu ngaji, tinggu kerja, tinggu apa jenenge? Apalagi ya? Silaturahim ya. Ya pokoknya kesehatan tuh digunakan untuk hal yang baik-baik ya. Bukan kok sehat tapi malah gosing yakna ya. Wah, ya Allah aku paling sehat, aku bengi tak apa main kartu ben kuat semalaman ya apa ben paling sehat aku tak jugil jugil pagri tanggane, wah ya repot kan ya begitu ya. Jadi kesehatan itu juga kita mohonkan kebaikan ya. Jadi ini masya Allah ini doa ini ya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, kita mohon kepada Allah itu diberi kebaikan yang di dalamnya ada kesehatan, ada keselamatan, dan sebaliknya diberi kesehatan yang di dalamnya ada kebaikan. Ya, wah ini lengkap ini kalau begini nih, masya Allah ya. Mudah-mudahan lah ya. Kita aminkan doa ini ya, amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan kita semua diberi hal yang kita mohonkan sebagaimana dituntunkan oleh Imam Nawawi ini ya. Lalu ditutup dengan ya arhamar rahimin ya. Ini wahai zat yang maha paling kasih di antara para pengasih ya. Jadi Allah itu maha Rahman, maha Rahim ya. Belas kasihnya luar biasa, dan karena Allah belas kasih itulah kita mohon kasih sayangnya ya. Ya meskipun toh ya tanpa meminta sekalipun Allah itu akan mengasihi, itu yang namanya kasih sayang itu ya. Tapi akhlaknya kita tetap meminta ya, karena kita ditantunkan untuk tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu kan sifatnya maha pemurah ya, lagi maha penyayang ya. Kalau di dalam surat Al-Fatihah itu kan Allah disifati dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan maha kasih dan maha penyayang ya. Bedanya apa gitu? Ya tidak begitu jelas ya. Tapi kalau kita mengaji maksudnya di dalam bahasa Arabnya itu ketahuan jelas itu ya. Yang dimaksud Ar-Rahman itu Allah maha murah ya ketika di dunia ini. Ketika di dunia ini kan kita kan semuanya dikasihi Allah ini ya. Maha kasih yang tak pilih kasih itu loh ya.
kan sering kali gitu ya. Wahai Allah zat yang maha kasih yang tak pernah pilih kasih. Nyatanya apa? Lho wong sing kafir sekalipun, wong sing maksiat sekalipun tetap dikasih Gusti Allah. Ya. Orang kok terus maksiat sithik lalu ora keimanan, ya, ora kei ngombe ya ora, tetep iso mangan, iso ngombe ya, malah kadang-kadang ngombene luwih akeh. Ya, minumnya luwih enak, makannya luwih enak ya malahan ya. Ya karena di dunia Allah Maha Rahman ya. Ya. Makanya pernah ada momen ya ketika Nabiullah Ibrahim itu yang kemarin kita bicarakan tidak pernah makan kecuali makan bersama tamu itu ya kemarin ya, belum lama kita bicarakan ya pada makalah yang ke-11 itu ya. Tapi ada juga cerita terkait dengan Nabi Ibrahim itu ketika ada seseorang yang minta makan kepada beliau, tapi orang ini orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan. Lalu Nabi Ibrahim itu ya istilahnya ya kok wong kafir ya, tak takon sik karo Gusti Allah piye janjane iki apik ora nek imangan wong kafir itu ya itu. Ya sama Allah ditegur itu. Ibrahim dia itu kafir selama hidup, saben hari tak kasih makan, tidak pernah tak kasih makan. Ini baru minta makan kamu sekali aja kok mbok persoalke. Loh itu saking apa? Maha Rahmannya Allah kan ya Allah, Maha Murahnya Allah itu. Nabiullah Ibrahim lalu menyesal sekali, lalu kemudian sampai dicarinya orang yang minta tadi itu ya. Ya, ada fragmen yang seperti itu ya. Jadi itu Allah Maha Rahman ya. Jadi semuanya diberi, semuanya dikasih kalau itu di dunia ya. Maksiat sekalipun, kafir sekalipun tetap Allah beri. Allah kasihi ya. Ya. Nah, kalau Ar-Rahim ya, itu Allah Maha Kasih tapi nanti ketika di akhirat itu. Jadi yang dikasihi hanya yang mukmin saja ya. Yang mukmin karena kasih Allah, karena rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Ya, sementara yang tidak ya tempatnya Masya Allah di neraka. Ya jadi kalau sudah di akhirat nanti berbeda ya, kasih Allah terhadap orang mukmin dan orang kafir. Tapi kalau di dunia semuanya dikasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimurai Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali Ar-Rahman itu dimaknai murah, maha murah. Maha murah, Allah itu maha murah sekali ya. Allah itu maha murah sekali ya. Nah, ini makanya ini kita sebut lagi, dipuji lagi Allah. Jadi doa itu kadang-kadang begitu memang ya. Doa itu seringkali diawali dengan pujian-pujian ya. Baru kemudian diakhiri dengan permohonan. Diawali dengan asana, diakhiri dengan doa. Ya. Nah kadang-kadang justru permohonan dulu. Ya, permohonan dulu baru doa. Ada juga yang redaksinya seperti itu. Jadi permohonannya depan, baru pujinya di belakang. Tapi kadang-kadang juga ada yang pujiannya di depan dan di belakang. Baru tengah-tengahnya itu ada doanya, ada seperti itu. Doa yang redaksinya tidak didahului dengan pujian, tiba-tiba langsung memohon itu kan misalnya doa kunut itu kan. Itu kan langsung Allahumma hdini fiman hadai, afini fiman afai, wa tawallani fiman tawallai dan seterusnya.
Ya, baru yang di belakang itu pujian-pujian itu, ya, seperti itu. Ya. Nah, doa yang diawali dengan as-sana misalnya juga doa yang kita baca setiap habis sholat maghrib dan sholat subuh itu ya. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Panjang sekalian itu kan puji-pujiannya kepada Allah, baru diakhiri dengan faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu permohonannya di bagian akhir itu ya. Tapi sebelumnya itu ya tadi itu pujian-pujian dan pengakuan-pengakuan ya. Ya. Ya Allah, aku mengakui banyak dosa ya Allah. Ya. Begitu ya. Itu diakui itu ya. Wa abu bidzambi ya. Itu kan mengakui aku ya Allah punya banyak dosa, faghfirli, baru faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masih ditutup lagi dengan pujian lagi. Ya. Masya Allah. Nah, ini namanya munajat ya. Jadi munajat. Jadi munajat itu sekali lagi merupakan apa ya? Curhat lah ya, kalau bahasa kita curhat. Munajat itu ya, curhat kita ya. Betul ya curhat ya. Ya. Curhat apa tuh? Curahan hati ya. Jadi curahan hati, curhat ya. Ya Allah. Karena curahan hati berarti mohon diberi perhatian. Nah begitulah kira-kira ya. Jadi gimana? Diperhatikan ya, jadi perhatikan ya. Dan Allah itu senang kalau kita berdoa itu. Allah itu senang kalau kita memohon kepadanya itu. Ya. Beda dengan kita. Kalau kita kan enggak. Kalau kita itu kalau dimintai terus malah sedih kan ya. Ada orang minta kepada kita 1 kali oke, 2 kali oke, 3 kali, 4 kali wes bosen itu. Allah enggak. Allah itu kalau semakin kita banyak bermunajat, semakin kita banyak berdoa, semakin kita banyak zikir, semakin senang itu. Iya, karena Allah Maha Kaya tadi ya. Sudah diberikan kepada siapapun ya, itu tidak berkurang sedikit pun ya apa yang ada di Allah itu ya, tidak berkurang. Makanya Allah senang kalau ada hambanya berdoa itu. Ya, dan bahkan malahan doa itu sampai disebut sebagai muhul ibadah, intinya ibadah. Ya, tidak sekedar ibadah doa itu. Jadi bapak-bapak itu makanya kalau berdoa itu tidak usah berpikir apakah doanya harus dikabulkan apa tidak. Karena apa? Berdoa sendiri itu sudah berpahala. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak berdoa sendiri sudah berpahala dan pahalanya besar. Karena apa? Dengan berdoa itu sudah beribadah, bahkan intinya ibadah. Kenapa disebut sebagai intinya ibadah? Iya, karena orang itu kalau dia masih mau berdoa, itu berarti dia sadar akan kelemahan dirinya sebagai hamba. Sehingga dia mohon ditolong, mohon dibantu, mohon diberi oleh Allah yang maha kuasa itu, yang maha segalanya. Ya, begitu. Mudah-mudahan ya kita ini sering-sering zikir kepada Allah, sering bermunajat kepada Allah. Ya. Munajat itu yang paling bagus tentu saja adalah ketika di tengah malam itu, ketika sepi itu tentu saja akan lebih bagus lagi ya. Jadi makanya kemudian orang kalau munajat di malam hari itu sampai bisa nangis ya. Ya beda loh, habis maghrib kalau tengah malam itu beda. Beda ya. Apalagi siang hari itu dengan tengah malam beda itu ya. Makanya dituntunkan untuk sholat pada malam hari, berdoa pada malam hari, bermunajat pada malam hari. Nah mudah-mudahan sekali lagi ya kita semua bisa mengamalkan ajaran ini ya. Kalau kita sedih,
kita susah ya, kita lagi sumpah, lagi apa lagi bahasanya itu, bete, lagi galau, lagi apa mana ibu ya bahasanya ibu ya, ya lagi menderita ya, lagi apa mana ya banyak pikiran ya, lagi langut ya, nah itu segera zikir kepada Allah ya, jadi memperbanyak bahkan zikir. Dan insya Allah dengan zikir itu sekali lagi kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Karena memang Al-Quran menyatakan seperti itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah itu akan bisa menenteramkan hati. Ya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira mungkin sampai di sini dulu ya. Ini ternyata belum menyambung poin yang berikutnya ini. Jadi satu poin yang pertama ini sampai 2 kali pertemuan. Dan memang panjang, teksnya panjang ya. Makanya saya baca semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.